Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasir Rusdi Mubarok dari program studi manajemen dakwah kelas 2A dengan NIM 1240504102005. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dalam mata kuliah pengantar ilmu komunikasi dengan dosen Bapak Fahrudin yang tugasnya yang akan menjelaskan tentang bagaimana perasaan dalam menghadapi melaksanakan ujian akhir semester ilmu komunikasi tentang praktek yang sudah dikerjakan selama 10 hari ini. Dalam pelaksanaannya, yang pertama mungkin alhamdulillah dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya aturkan kepada Pak Fahrudin sebagai dosen yang saya benar-benar sangat berterima kasih karena dengan kebijakan untuk ujian akhir semester ini dengan dilakukan dengan cara praktek bisa membuat diri saya sedikit baik dari hari sebelumnya atau dari sebelum after 10 hari praktek tersebut. Selanjutnya mungkin tentang pengalaman saya selama 10 hari ini dalam mengerjakan praktek, yang salah satunya yang saya kerjakan adalah sholat malam, lalu membaca buku dan mendoakan orang lain. Jujur, dalam diri saya selama ini, ketika saya memasuki masa kuliah ini, saya benar-benar merasa saya sudah sangat jauh tertinggal. Saya sudah sangat jauh meninggalkan Tuhan. Saya sudah sangat jauh tidak lagi atau tidak sering untuk mengingat Tuhan. Untuk akhir-akhir ini alhamdulillah saya sedikit memulai kembali, nge-refresh kembali diri saya untuk selalu mengingat Tuhan, untuk selalu dekat dengannya dengan cara-cara yang tadi begitu. Yang pertama, mungkin dalam proses pengerjaan sholat tahajud dalam waktu 10 hari ini, banyak hal-hal yang ngebuat proses pengerjaan ini saya banyak gagalnya gitu, karena kebijakannya adalah ketika kita tidak mengulangi satu kali, kita akan mengulang lagi dari awal. Itu yang sering saya rasakan selama ini gitu. Jujur, karena kebijakan dari beliau adalah untuk menekankan untuk tentang keistiqomahan, tentang pentingnya istiqomah gitu. 1 hari, 2 hari, di hari keempat saya putus. Saya tidak mengerjakan karena saya kecapean dan akhirnya bablas, bangun kesiangan atau kepagian. Saya tidak melaksanakan sholat malam. Akhirnya saya mengulang lagi, putus lagi, mengulang lagi, putus lagi. 2 kali. Dua kali saya mau selalu mengulang itu dari awal, sehingga saya konfirmasi ke Pak Fahrudin untuk meminta bagaimana dalam proses pengerjaan saya ini. Alhamdulillah setelah saya datang dan mengonfirmasi kepada beliau, maka saya mengerjakan kembali, dan di situ alhamdulillah sampai akhirnya saya berhasil dalam waktu 10 hari tidak putus yang namanya untuk sholat malam. Poin pentingnya adalah merupakan suatu kebanggaan banget buat saya, karena seumur hidup saya nggak pernah yang namanya sholat malam itu istiqomah berturut-turut 10 hari gitu, dan istiqomah gitu. Alhamdulillah banget. Itu tugas yang pertama. Mulai dari rasa malasnya, rasa males banget itu yang selama ini saya lawan untuk saya mengerjakan itu. Yang pertama. Yang kedua, tentang membaca buku. Saya di sini memilih, ada pilihan 4 buku, dan yang pada intinya adalah saya mengambil buku tentang Atomic Habits, tentang bagaimana caranya mengubah kebiasaan. Dan
suatu kebiasaan itu dilakukan bisa menjadi kebiasaan dengan cara-cara yang sudah dijelaskan di buku. Saya lupa, tapi apa yang saya ingat karena saya sudah lama juga, sudah sedikit lama dan sedikit lupa tentang perihal buku ini. Poinnya poin penting yang mungkin di sekarang ini saya dapatkan di otak saya ini, poinnya adalah ternyata selama ini banyak orang, banyak manusia, banyak insan yang salah persepsi dalam menuju proses kesuksesan gitu. Setiap manusia punya cita-cita, apalagi dengan kita sebagai mahasiswa, sebagai orang yang sudah punya pikiran, kita sudah mengerti tentang arah tuju kita itu bakal kemana. Tapi banyak orang yang salah cara mengerjakan, cara merealisasikan cita-cita tersebut. Yang dijelaskan dalam buku ini adalah bahwa ketika kita punya sesuatu yang ingin kita tuju, sesuatu yang ingin kita gapai, bahwa kita itu tidak selalu tentang untuk fokus terhadap cita-cita tersebut, tapi kita fokus terhadap sistemnya, kita fokus terhadap prosesnya. Kita analogikannya seperti contoh, saya ingin cita-cita saya menjadi dokter. So saya tidak selalu menyiksa diri saya untuk bisa ke sana dengan saya gua harus gini, gua kudu begini. Di samping kita tidak mementingkan diri kita sendiri, bahwa diri kita pun perlu yang namanya kesenangan, diri kita perlu yang namanya self reward dalam kita menghadapi proses tersebut gitu. So yang dijelaskan dalam buku tersebut adalah kita fokus terhadap sistemnya. Kayak kita dalam tujuan kita menjadi dokter, kita fokus terhadap sistem, kayak seperti apa kita belajar, fokus terhadap sistem, nikmatin prosesnya. Ketika kita pusing dalam menghadapi prosesnya, rehat sejenak, tapi dalam artian untuk tidak mundur, tidak berhenti, tapi dalam artian kalau katanya itu istirahat sejenak untuk maju lagi lebih jauh, begitu sih. Mungkin begitulah ya gitu deh. Oke. Selanjutnya yang ketiga, poin ketiga adalah saya mendoakan orang lain ini saya ambil adalah untuk mendoakan kedua orang tua saya. Jujur dulu saya pun karena akhir-akhir ini semenjak kuliah ini sholat, yang namanya sholat itu sering keputus. Sholat ini jarang gitu. Tapi untuk dulu pun sama begitu juga, tidak selalu 5 waktu. Tapi ketika dulu itu dibanding akhir-akhir ini itu lebih baik yang kemarin gitu untuk perihal sholat, perihal kewajiban. Perihal yang saya ambil adalah untuk mendoakan kedua orang tua saya, keluarga saya, dengan semoga, karena ketika dulu itu saya selalu doa ini itu selalu saya panjatkan, selalu setiap habis sholat membacakan Al-Fatihah untuk kedua orang tua dan keluarga dan lain sebagainya. Tapi ketika akhir-akhir ini dalam fase kuliah ini sudah jarang sekali saya melakukan hal tersebut, dan alhamdulillah di akhir-akhir ini dalam proses pengerjaan 10 hari ini mulai kebentuk lagi dan benar-benar kerasa di hati itu dapatnya, nikmatnya, tenangnya ketika kita mendoakan orang tua kita, keluarga kita dan lain sebagainya. Poinnya selalu saya bawa ketika saya mau munajatkan doa ini adalah saya mendoakan kedua orang tua saya, keluarga saya untuk panjang umur, dan untuk diri saya sendiri panjang umur, sehat selalu, sehat jasmani rohani, banyak rezeki, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dibanyakan rezekinya, menjadikan orang beriman, bertakwa, berjalan jalan yang benar, jalan yang lurus, dijadikan umat kanjeng Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Mungkin begitu Bapak dan teman-teman yang menonton video ini. 9 menit dah situ aja. Sekali lagi maaf Bapak kalau semisal saya banyak salah. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya Pak saya ucapkan kepada Bapak. Terima kasih banyak, cuman hanya kata terima kasih yang bisa saya ucapkan kepada Bapak. Sekali lagi terima kasih. Semoga
Bapak Rudin selalu sehat, dibanyakan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan, dilancarkan, dimudahkan, dibanyakan rezekinya, dimudahkan urusannya, panjang umur, sehat selalu, sehat jasmani dan rohani, agar terus bisa membimbing kita, mengajar, memberikan ilmu kepada mahasiswa-mahasiswanya gitu. Amin. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.